Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. You may be seated. Silakan duduk. Thank you very much for giving me the chance to speak here in your church. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di gereja ini. We were looking forward to come to this church, to come to your place, to have fellowship with you together. Dan saya sudah menanti-nantikan untuk datang dan bersekutu di tempat ini, di gereja ini. We are quite a mixed group of people from the Philippines, from Switzerland, from Indonesia, from Malaysia. Ya, jadi kami ini terdiri ya dari tim, ada dari Filipina, dari Swiss, juga dari Malaysia, dari Indonesia. But we all love Jesus. Tetapi kami semua mengasihi Yesus. Amen. Amin. We met Jesus. Jesus met us. Kami bertemu dengan Yesus, Yesus bertemu dengan kami. And as we heard from our brother, he changed our lives. Dan itu tadi kita sudah mendengar ini dari Pastor Mark ya, bagaimana Yesus merubah hidup kita. Let's give him the glory. Mari kita Puji memberikan Tuhan. kemuliaan kepadanya. Amen. Amen. Amin. Thank you, Pastor Cornelius, for translating me. Ya, you're welcome. You're the translator or interrupter. Oke. Jadi saya ini sebenarnya pengganggu ya. You know, I've been a pastor for 40 years, exactly 40 years. Jadi This tahun year. ini saya sudah melayani sebagai pendeta selama 40 tahun. And do you have my PowerPoint? Ya, silakan tampilkan PowerPoint-nya. Dewa. Yes. We are a group. Our group is from AVC or ATP we call in Indonesia. Jadi We kami work- ini berasal dari satu organisasi yang ACP. bernama AVC Swiss, ACP. kalau di Indonesia namanya ACP. ATP is working in 60 countries. Jadi ACP ini atau AVC ini melayani di 60 negara. And last year the organization celebrated 50 years of anniversary. Dan tahun lalu ya AVC itu sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. And our team here, we are very much focused on Southeast Asia. Dan ini tim yang ada di sini itu fokusnya untuk menjangkau Asia Tenggara. So on these nations like Malaysia, Philippines, and Indonesia, of course. Ya, jadi itu negara-negara seperti Malaysia, Filipina dan Indonesia. That's why we are here. Itulah alasan kami ada di sini. And we have come to love the Indonesian people. I love your enthusiasm. Ya, dan saya sangat menyukai ya, itu mencintai entusiasme Anda. I love how you worship Jesus. Dan saya sangat senang sekali melihat bagaimana Anda menyembah Yesus. Amen. Amin. And here you see a picture from my family. Dan di sini Anda bisa melihat foto dari keluarga saya. My wife Hannah and a daughter Stephanie with her husband in the back, and my son to your right. Ya, jadi di situ ada istri saya Hana, lalu kemudian anak perempuan saya Stephanie And dan suaminya. And the two little girls, I think you call them Chuchu. Juga ada anak laki-laki saya dan 2 cucu saya. And the next picture is a picture of my church. Kemudian gambar yang berikutnya adalah gambar dari gereja saya, Life Church. The church I was leading for 21 years. I'm not leading it anymore. I'm retired. Ya, jadi saya memimpin gereja ini selama 21 tahun, sekarang tidak lagi karena saya sudah pensiun. Yes, as I am now 66, I have more time to go into the mission. Jadi sekarang usia saya 66 tahun, saya lebih punya banyak waktu untuk pergi ya mengunjungi misi atau melakukan misi. Then also you have a picture from our area where I come from. Dan Anda juga bisa melihat di sini ya, itu gambar It's the dari mountains, tempat di mana saya berasal. and the lakes are very close to us. Itu adalah danau yang sangat dekat ya dengan tempat di mana saya tinggal. So when we don't work, when we have our free time, we often go to the mountain hiking or sailing on the lake. Ya, jadi biasanya waktu senggang itu saya pakai untuk itu berlayar di danau atau naik gunung. So come to Switzerland and visit us. Jadi datanglah ke Switzerland, kunjungi kami. It's a nice place. Itu tempat yang sangat indah. Amen. Amin. Now the Lord laid a message on my heart for you this morning. Ya, Tuhan menaruh itu pesan dari firman-Nya yang Dia taruh dalam hati saya. And you know,
I knew that we were going to a GBI church this morning. Ya, dan itu saya tahu bahwa bahwa kami akan melayani di Gereja Bethel Indonesia pagi ini. But what I didn't know is that the B means Bethel. Yang saya tidak tahu kalau B itu artinya Bethel. And the message really is about Bethel. Dan pesan yang saya mau sampaikan pagi ini adalah mengenai Bethel. Amen. And so let's read first Moses 28 from verse 10 to 14. Yeah. Cornelius is reading it, verse 10 to 14. Oke, saya akan membaca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 14. Let's stand up together. Let's stand up together to read this passage. Ya, saya akan baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amen. Amin. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Thank you, Jesus, for this amazing and fascinating story. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah yang sangat menakjubkan ini. And that you will speak to us through this story. Dan kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui kisah ini. And that you reveal yourself and you show your will and your presence. Kiranya Engkau menyingkapkan dirimu, juga menyingkapkan kehadiranmu dan kehendakmu kepada kami. And that you touch and bless our lives this morning. Amen. Dan kiranya Engkau menjamah hidup kami pagi ini. Amin. Amen. Amin. Amen. You may be seated. Silakan duduk. You know, on these stories, Anda tahu ya bahwa di dalam kisah ini, the Bible is built on. the Bible is built on these stories. The Bible is built on these stories. Oke, bahwa Alkitab itu dibangun ya berdasarkan kisah ini. The salvation history is built on these stories. Jadi sejarah keselamatan itu sesungguhnya dibangun berdasarkan kisah ini. On the stories of Abraham, Isaac, and Jacob. Yaitu kisah mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. They are the fathers of our faith. Mereka adalah bapak dari iman kita. And the first point I take out of this story is that God meets and calls people. Ya, dan yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini bahwa Tuhan itu dia mengunjungi orang-orang, lalu kemudian He meets and calls people. ya, jadi dia bertemu dan memanggil manusia. This is a key message going through the Bible. Ini adalah pesan inti ya di seluruh Alkitab. Yes, God is almighty. Ya, Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. He is the creator above time and space. Dia adalah pencipta yaitu ruang dan waktu. But he also reveals himself in time and space. Tetapi dia juga menyingkapkan dirinya di dalam ruang dan waktu. And here in this story, he revealed himself. He spoke to Jacob through a dream. Dan di dalam kisah ini dia menyingkapkan dirinya, dia berbicara kepada Yakub. Now it doesn't matter who you are or where you come from. I believe God is speaking to us, He's speaking to you. Jadi tidak peduli ya Anda itu dari mana asalnya,
Saya percaya Tuhan berbicara kepada Anda. and that He has a plan for your life. Dia punya rencana untuk hidupmu. Amen. Amin. And we see that in many people in the Bible Dan kita melihat ya itu terjadi yaitu pada banyak orang di dalam Alkitab and in millions of people today. dan juga dialami oleh jutaan orang hari ini. Actually, there has been no time when so many people come to know God as today. Dan kita melihat ya bahwa ini adalah waktu-waktu di mana itu sebelumnya tidak pernah ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan seperti yang kita alami saat ini. I myself grew up in a nominal Christian family, Saya ini bertumbuh sebagai orang Kristen KTP, like many people in Switzerland do. sama seperti kebanyakan orang di Swiss. So we call ourselves Christians, Kami menyebut diri kami orang Kristen, but we have no clue about God, about the Bible. We don't pray, we don't go to church. tetapi kami tidak punya petunjuk ya Tuhan itu seperti apa. Kami tidak pergi ke gereja, kami juga tidak berdoa. But when I was 20, I was in the army, Tetapi waktu usia saya 20 tahun dan saya waktu itu berdinas di tentara, I was in a special unit and I had an accident. saya bergabung ya di dalam sebuah itu pasukan khusus dan saya mengalami kecelakaan Very bad accident. I fell down 12 meters to the ground. dan kecelakaan itu sangat buruk di mana saya jatuh dari ketinggian 12 meter And I almost broke my back and landed in the wheelchair. dan hampir saja itu meremukkan ya itu tulang belakang saya dan saya akan berakhir di kursi roda. My life was shattered. Hidup saya itu terguncang pada waktu itu. And at that time, I remembered one thing. Dan pada waktu itu ada satu hal yang saya ingat, One thing about the Christian faith, it was the Papa Kami prayer. yaitu satu hal yang ada dalam kekristenan, yaitu doa Bapa Kami. And I started to pray this prayer Dan saya mulai menaikkan doa Bapa Kami ini with all my heart. dengan segenap hati saya. I had a lot of pain, Saya mengalami begitu banyak kesakitan and my life really was on the ground. dan hidup saya itu benar-benar itu seperti ada di tanah. And in that situation, I started to pray, Dan itulah saat reach dimana, out to God. dan itulah saat dimana saya mulai berdoa untuk mencapai atau untuk menjangkau Tuhan. I prayed the Papa Kami for months. Selama berbulan-bulan saya menaikkan doa Bapa Kami. And after the army time, I studied mechanical engineering. Lalu kemudian ya itu setelah saya menyelesaikan itu dinas di pasukan khusus, saya belajar teknik. And there I met a devout Christian. Dan saya di sana itu bertemu dengan seorang Kristen yang saleh, yang sungguh-sungguh. And you know, this Papa Kami prayer must have opened something in my heart, in my spirit. Dan Anda tahu bahwa doa Bapa Kami ini membuka sesuatu di dalam roh saya, di dalam diri saya. Because one day when we sat together, this friend, this Christian, and when we talked together, Dan suatu hari ketika saya dengan teman ini duduk bersama ya kami berdiskusi, he started to talk about God. dia mulai berbicara tentang Tuhan. And I've never heard somebody talking about God like this. Dan saya belum pernah bertemu dengan orang yang berbicara tentang Tuhan seperti yang dia lakukan. His story was actually quite simple. Dan yang dia sampaikan itu sebenarnya suatu hal yang sederhana. His message was that there is a personal God and that this God has a plan for your life. Dan pesan yang dia sampaikan kepadaku adalah bahwa ada Tuhan yang personal, Tuhan yang bersifat pribadi, dan dia punya rancangan untuk hidupmu. And as he was talking, the Holy Spirit fell on me. Dan sementara dia berbicara, Roh Kudus itu menjamah saya. The power of God came on me. Kuasa Tuhan itu turun atas diriku. Even today, this is now 46 years ago. 46 years ago. Jadi meskipun kejadian itu sudah terjadi 46 tahun yang lalu, Each time when I tell this story, I have a kind of flashback. setiap kali saya menyampaikan kisah ini, saya merasa ada sesuatu yang ya, itu saya merasa terharu. And the same sense of the presence and of the power of God just coming and moving inside. Dan saya merasa itu hadirat Tuhan datang dan itu menjamah saya. To make a story short,
On the same day, I gave my life to Jesus. Untuk mempersingkat itu kisahnya, ya hari itulah saya menyerahkan hidup saya bagi Kristus. I didn't know how to pray, but I just said, God, Saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa, saya hanya mengatakan, Tuhan, if you are alive, jika Engkau itu sosok Tuhan yang hidup, if you exist, jika Engkau benar-benar ada, if you are a personal God, jika Engkau benar adalah Tuhan yang pribadi, and if you have a plan for my life, dan jika Engkau punya rancangan untuk hidupku, here I am, I'm the first one to follow you. ini aku mau mengikutmu. And from that day on, my life completely changed. Dan sejak hari itu hidup saya sepenuhnya diubahkan. In the end, I studied theology and became a pastor. Lalu kemudian saya masuk di sekolah teologi dan saya menjadi pendeta. Now this is 46 years ago. Itu terjadi 46 tahun yang lalu, A saudara. long time. Lama ya. And God here too, in this story, God met Jacob when he was in a difficult situation. Dan di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Tuhan menemui Yakub ya ketika dia di dalam situasi yang sangat sulit. He too was shattered, he was devastated. Dan hidupnya waktu itu terguncang, dia juga sedang mengalami putus asa. He had to flee from his family and especially from his brother, and he was in great despair. Dan dia waktu itu harus melarikan diri dari keluarganya, khususnya dia lari dari si Esau itu, ya. Sometimes things can happen in our lives which make us devastated. Ya, itu kadang-kadang ada suatu hal yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat kita itu merasa hancur, merasa putus asa. We experience hardships, Ya, kita mengalami masa-masa yang sulit. disappointments. Sorry? We experience disappointments. Sorry, I don't understand. We experience disappointments. Oh, kita mengalami itu kekecewaan. Things which are difficult to understand. Ya, jadi hal-hal itu yang kita alami sulit untuk kita pahami. And maybe yourself, you're in a situation like this right now where you don't understand things. Dan mungkin Anda sedang mengalami hal seperti itu, seperti yang dialami si Yakub ini. Maybe Yang Anda tidak paham. Maybe you have lost a job. Misalnya Anda kehilangan pekerjaan. Maybe you have lost a loved one. Mungkin Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Maybe you face other difficulties, sickness or whatever. Mungkin Anda mengalami kesulitan lain, misalnya Anda itu mengalami sakit penyakit. But very often exactly in these difficult situations, Tapi ingatlah bahwa di dalam situasi yang sulit ini, saudara, this very often is a time when God speaks into our lives. ini adalah waktu di mana Tuhan dia mau berbicara kepada Anda. Because when everything works well, we are not open to God. Sering sekali ketika semuanya berjalan dengan baik itu kita tidak terbuka dengan Tuhan. But when we are hurt, Tapi waktu kita sedang terluka, when we face difficulties, waktu kita sedang mengalami kesulitan, then we are more open. kita biasanya lebih terbuka kepada Tuhan. And this is what the situation was with Jacob and Esau. Dan inilah yang dialami Yakub dan Esau. Now what happened to Jacob? Why was he disappointed? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Yakub? Mengapa dia merasa kecewa? God had actually chosen him to be an heir of his blessing. Bukankah Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi pewaris dari berkat itu? Through his grandfather Abraham and his father Isaac. Yaitu bahwa melalui Abraham, ya itu kakeknya, juga melalui bapaknya Ishak, ya berkat itu turun ke dia. But there was also Esau, his older brother. Juga melalui Esau yang juga adalah saudaranya. Officially, Esau was the main heir. Ya, itu kalau kita melihat ya, itu bahwa Esau itu ya dia adalah pewaris. This shows that the main problems we face are sometimes very close. Nah, sering sekali masalah yang kita alami itu sering sekali sangat dekat. The main problems we face can be even in our families. Ya, bisa jadi masalah yang sedang kita alami itu bersumber dari keluarga kita sendiri. And guess what happened? Dan itu yang sedang terjadi. Esau and Jacob became the chance to cheat his brother Esau.
cheat him. Ya, It became the chance to cheat him. ya. Jadi Yakub itu ya dia memperdayai Esau. And not enough, together with his mother, he even cheated his own father. Dan bukan hanya itu ya, itu Yakub itu bekerja sama dengan ibunya, yaitu memperdayai bapak mereka To get the blessing. untuk mendapatkan berkat. They tried to reach their goal by deceiving old Isaac. Ya, jadi mereka itu berusaha untuk mendapatkan berkat dengan cara menipu daya ya itu Ishak yang sudah tua ya dan itu matanya rabun. This leads us to the next point. Dan itu membawa kita ke poin yang berikutnya. You can switch the foil, Anda the bisa slides. Anda bisa tampilkan di situ slide-nya. Yes, next slide. Yang berikutnya. Next slide. Ah, Yes. This is the stairway to heaven. Next slide. ya ini adalah And next slide. ya tangga ya menuju surga. Yes. There can be a call on your life, Jadi bisa jadi ada sebuah panggilan di dalam kehidupan Anda, but you try to work it out in your own way. dan Anda coba ya untuk menjalaninya dengan cara Anda sendiri. Yes, there was a call on Jacob's life, Ya ada sebuah panggilan di dalam kehidupan Yakub, but he wanted to follow it in his own way. tetapi dia coba menjalaninya dengan itu caranya sendiri. And imagine how Esau reacted when he found out that he was cheated. Dan kita bisa melihat ya itu bagaimana reaksi Esau Jacob ketika dia had- tahu bahwa dia sudah Jacob diperdayai. had to flee for his life. Ya Yakub dia harus ya itu melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Now we talk about the fathers of our faith here. Nah kita sedang berbicara tentang bapa dari iman kita di sini. Isn't it a very human story? Dan ini adalah itu kisah yang sangat manusiawi. Jacob was called by God, but he did it the wrong way. Jadi Yakub itu dia dipanggil oleh Tuhan tetapi dia melakukannya dengan caranya sendiri. He tried to achieve his goal by cheating. Ya dia mencoba untuk itu mencapai tujuannya dengan cara menipu daya. That's not what God wanted. Dan itu bukan hal yang Tuhan inginkan. So often, God loves us, but we mess it up ourselves, you know. Ya Tuhan mengasihi kita ya tetapi kita yang membuatnya menjadi kacau. We hurt ourselves and we hurt others. Kita melukai diri kita sendiri dan kita melukai orang lain. I'm sure you have heard stories like this when families were broken. Nah, Anda ya tentu pernah itu melihat ada kisah di mana satu keluarga itu menjadi hancur. Maybe you have even experienced it yourself. Mungkin Anda juga sedang mengalaminya saat ini. The situation became so bad, as we read, Jacob had to flee his family. Jadi situasinya menjadi sangat buruk di mana Yakub itu dia harus melarikan diri. And this leads us to another point. Dan hal ini membawa kita kepada poin yang berikutnya. Many people are kind of fleeing their lives. Dan ada banyak orang yang sedang itu lari dari kehidupannya. They flee from different issues which happened in their lives. Jadi mereka itu melarikan diri ya dari isu-isu tertentu yang terjadi dalam hidup mereka. Some flee from hurts and disappointments. Kadang-kadang ada orang yang melarikan diri ya dari perasaan terluka dan juga kekecewaan. Others are fleeing away because of their own faults. Ada juga yang melarikan diri oleh karena kesalahannya sendiri. And sometimes we flee because we had quarrel in a family. Kadang-kadang kita melarikan diri oleh karena ada pertengkaran dalam keluarga. We flee to the next job because we have messed up the other job. Kita itu lari ya, kita mencari pekerjaan yang lain oleh karena kita itu sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya. We flee to another place because we think this place is better than the old place. Kita pergi ke tempat yang lain ya atau kita pindah rumah oleh karena tempat yang lain itu lebih buruk. Many people are in a similar way, fleeing like Jacob fled. Jadi ada banyak orang yang kisah hidupnya sama seperti Yakub, ya mereka adalah orang yang melarikan diri. And on his way, we read it, he even had to sleep outside Dan and he had to put his head on a stone. Dan bahkan kita lihat ya begitu buruk ya itu keadaan si Yakub itu
Ya, itu bagaimana dia harus tidur di tempat terbuka dan membaringkan kepalanya di atas batu. So he really hit the ground. Jadi dia benar-benar ya, itu badannya itu berjejak di tanah. I think you cannot go deeper than that to sleep. Have to sleep outside and have a stone pillow. Ya, dan tampaknya itu nggak ada orang yang lebih buruk dari si Yakub ini ya. Itu bagaimana dia sampai itu tidur di tempat terbuka dan berbantalkan batu. Maybe you are in a similar situation like Jacob. Mungkin Anda sedang mengalami situasi yang sama seperti Yakub. But I have good news for you. Tetapi ada kabar baik buat Anda. Exactly in that situation where Jacob was, where he touched the bottom. Jadi ketika ya itu Anda mengalami seperti Yakub ini, When dan he was ketika dia benar-benar sudah when he mengalami was- hidupnya di dasar, When he was completely down, ketika dia benar-benar hidupnya itu direndahkan, frustrated and hurt, mengalami frustasi dan terluka, in that situation God stepped in. di dalam situasi seperti itu justru Tuhan hadir. He was fleeing, but Dia God melarikan diri, caught him. tetapi Tuhan menangkapnya. What wonderful God we have. Bukankah Tuhan yang luar biasa yang kita miliki? Jacob was fleeing, but God caught him. Yakub itu melarikan diri tetapi Tuhan menangkapnya. And he revealed himself to him and he spoke to him Dan Tuhan menyatakan dirinya dan berbicara dengannya. and he encouraged him. Dan membesarkan hatinya. You know, me and my wife, we have experienced many people who had a similar experience. Saya dan istri saya, kami bertemu dengan orang-orang yang mengalami ya Well, itu situasi yang mirip. Their life was shattered. Hidup mereka itu terguncang. Maybe relationships were broken. Ya itu relasi ya, itu mereka itu hancur. We worked with alcoholics, we worked with drug addicts. Kami itu melayani orang-orang yang terjerat dengan narkoba dan minuman keras. Broken lives, broken marriages. Hidup yang hancur, pernikahan yang hancur. But very often we experience that exactly in that situation God stepped in. Tetapi sering sekali kami melihat dalam situasi seperti itu justru Tuhan hadir. And you know, God gave Jacob a new chance. Dan Anda tahu bahwa Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang baru kepada Yakub. Amen. Amin. You can mess it up. You can make mistakes. Ya, Anda bisa itu membuatnya menjadi kacau. Anda bisa saja melakukan kesalahan. Your life can be destroyed. Hidup Anda bisa saja sedang hancur. You may be completely frustrated on the ground. Dan bisa jadi Anda sepenuhnya merasa frustasi ya, seperti ada di tanah. This story of Jacob shows us that God is right there with you. Nah, tetapi kisah Yakub ini memberitahu kita bahwa Tuhan ada di situ. And God did not only promise Jacob to be with him, Dan Tuhan tidak hanya berjanji bahwa dia akan menyertai Yakub, but also to bless him tetapi juga Tuhan berjanji akan memberkatinya. and to one day lead him back to his family and to his place, to his country. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan kembali ke negaranya, kepada bangsanya, kepada keluarganya. Let us read verse Moses 28:15, the verse 15. Kita akan membaca ayat yang ke-15 ya dari Kejadian 28 ini. I read it. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amen. Amin. Amen. Amin. In this context, at least 12 times God was speaking to him, I am with you. At least 12 times. Di dalam konteks ini saudara-saudara, 12 kali setidaknya Tuhan berkata kepada Yakub, aku akan menyertaimu. I will bless you, I will work through you, yours, I'm with you, and so on.
12 times. Aku akan menyertaimu, aku akan bersama dengan engkau. Setidaknya 12 kali Tuhan mengucapkan perkataan itu. So God really met Jacob and he gave him a boost of faith. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan dia menemui Yakub dan dia memberikan iman kepadanya. He experienced God as he has never experienced before. Dan di sini Yakub dia mengalami Tuhan seperti dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Now before he heard from God, from Abraham and from Isaac, Jadi sebelumnya dia mendengar dari Abraham dan Ishak. but here he experienced God himself. Nah, tetapi sekarang ya dia mengalaminya sendiri. That's the key. And I believe that God wants you to experience him yourself. Ya, dan saya percaya Tuhan mau setiap Anda di sini mengalami Tuhan secara pribadi. Maybe right in this service, Ya, mungkin melalui ibadah pagi ini. I pray that you hear God's voice. Saya berdoa Anda mendengar suaranya. I pray that you don't follow Jesus just because others do. Ya, saya itu berdoa Anda tidak menjadi orang Kristen, ya itu karena orang lain melakukannya. And because your family is believing in God. Oleh karena keluarga Anda itu percaya kepada Tuhan, lalu Anda juga percaya kepada Tuhan. That's not enough. Itu nggak cukup. You need to believe in God. Anda harus percaya secara pribadi kepada Tuhan. And that's what God wanted to do in Jacob's life. Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan di dalam So, kehidupan Yakub. Jacob had a personal relationship with God. Jadi tuh Yakub di sini dia mengalami ya itu hubungan pribadi dengan Tuhan. After this experience, Jacob knew that he knew that God was with him. Ya, dan setelah kisah ini Yakub dia selalu tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. We can have the next slide Slide berikutnya, and the next yang berikutnya, and the next. yang berikutnya. We have this stairway to heaven again. Kita melihat ya di sini ya itu ada tangga ya menuju ke surga. Now, through this experience, Jacob became what he was. Jacob, the father of Israel. Dan melalui kisah ini Yakub kita bisa melihat bagaimana dia menjadi bapa dari bangsa Israel. The father of the 12 tribes of Israel. Dia menjadi bapak bangsa dari 12 suku Israel. One of the fathers of faith, one of the great patriarchs. Dan dia menjadi salah satu itu patriark yang besar, yang agung. What a change. Dan ini benar-benar sebuah perubahan yang luar biasa. From being devastated, laying on the ground, have your head on the stone. Itu menjadi orang yang tidak punya negara, itu lari lalu kemudian dia berbantalkan batu. Become a patriarch of faith. Dia menjadi bapak orang beriman. You know, that's what God wants to do in your life. Dan saudara, itulah yang Tuhan ingin dia lakukan dalam hidupmu. He too wants to bless your life, to be Dia fruitful. dia benar-benar ingin memberkati hidup Anda supaya Anda menjadi orang-orang yang berbuah. Amen. He wants Amen. to lead you and bless you. Dia benar-benar ingin memberkati Anda. And of course, the Lord which he saw on top of the ladder. Dan itu tentu saja ya, itu di ujung daripada tangga itu ada Tuhan di situ. It was God himself. Yaitu Tuhan sendiri ada di situ. And the ladder is a symbol of Jesus Christ, the way to heaven. Dan ya itu tangga itu melambangkan Yesus Kristus, cara untuk mencapai surga. So in his experience, he experienced Jesus already. Ya, jadi ya itu sesungguhnya Yakub itu dia mengalami Kristus. Although Jesus wasn't even born. Walaupun Yesus ya dia belum dilahirkan. But we know in the New Testament, Jesus is the way to heaven, the way and the truth and the life. Tetapi di dalam perjanjian baru ya kita bertemu dengan sosok Yesus, dia sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Amen. Amin. So I don't know where you stand, what your situation is today. Aku tidak tahu apa situasi Anda saat ini. Anda sedang mengalami apa? Maybe you don't even know God. Barangkali ya itu bisa jadi Anda belum mengenal Tuhan. Maybe you have heard of him, Mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang dia, but you have not made a personal encounter so far. tetapi Anda belum mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. This day, this Sunday, is the moment.
Hari when you Minggu, can meet Jesus. hari Minggu ini inilah saat di mana Anda bisa bertemu dengan Yesus. What? Amen. Come on. This day, God wants to call you to bless your life. Hari ini Tuhan mau memanggil Anda, Dia ingin memberkati hidup Anda. This day, Hari ini you can do the same as Jacob did. Anda bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yakub. You may please read verse 20 to 22. Listen what Jacob said. Ya, kita mendengarkan di sini apa yang dikatakan oleh Yakub di ayat 20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan Yahweh akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amen. Amin. I encourage you to do the same like Jacob did. He committed his life to God. Ya, saya mendorong Anda untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yakub, bagaimana dia memberikan komitmennya kepada Tuhan. He surrendered to God. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. He said to God, I want to serve you. I'll even give you the tithe. Dia mengatakan, Tuhan, aku ingin melayani Engkau, saya ingin memberikan hidupku kepadamu. He said, from now on, you are my God. Dia mengatakan, mulai hari ini Engkau adalah Allahku, You are my Lord. Engkau adalah Tuhanku. And he changed the name of this place into Bethel. Dan dia menamai tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan itu House menjadi of nama God. Bethel, House of God. rumah Tuhan. Because he met God. Karena di situ dia bertemu dengan And Tuhan. he took the pillow, the stone pillow. Lalu kemudian dia mengambil ya itu batu yang menjadi bantalnya itu. As a sign of his change, as a sign of his new faith. Itu sebagai tanda bahwa dia sudah diubahkan, tanda bahwa dia sudah memiliki iman yang baru. He took his stone pillow and raised it up as a pillar. Lalu kemudian dia mengambil batu itu dan dia menjadikannya menjadi sebuah monumen atau pilar. He made Jadi the tugu. pillow to be a pillar. Ya, jadi itu pilau menjadi pilar, ya bantal menjadi tugu. Even the very thing where he was laying down his head Ya, jadi itu adalah tempat di mana dia meletakkan kepalanya. became a sign for his future. Ya, itu menjadi tanda ya dari masa depannya. So maybe your very circumstances in which you are, Ya, mungkin ya Anda sedang mengalami situasi seperti itu. God can change into a pillar. Ingatlah bahwa Tuhan bisa itu menggantinya Amen. menjadi sebuah tugu, pilar. Amen. Let's stand up together. Let's pray. Mari kita berdoa, bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Jesus, we thank you so much. Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. We thank you for this fascinating story of Jacob. Terima kasih untuk kisah yang sangat menarik dari Yakub. Yes, he made a mistake Benar Tuhan, dia melakukan kesalahan. and he even had to flee. Bahkan dia harus melarikan diri. His life was shattered on the ground. Hidupnya sedang terguncang sampai ke tanah. He was frustrated and hurt. Dia benar-benar merasa frustasi dan terluka. But right there, you met him, you spoke to him, and you served him. Tetapi justru ketika dia mengalami itu, And so engkau menemuinya dan engkau berbicara dengannya. I thank you that you are the same God today. Dan Tuhan, saya percaya engkau adalah sosok Tuhan yang sama hari ini. You know our situations. Engkau tahu persis situasi kami. You know our hurts. Engkau tahu itu perasaan terluka yang sedang kami alami. You know where we are fleeing something. Engkau tahu Tuhan, engkau kenal kami sedang melarikan diri dari sesuatu. And I thank you that you are the same God today and that you speak into our lives. Terima kasih Tuhan, engkau Tuhan yang sama. Dan engkau sedang berbicara kepada hidup kami. And I don't know these people here, Jesus, Tuhan, saya tidak mengenal jemaat yang ada di sini. but you know each one.
tapi Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. And I pray that they can hear your voice right now. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau bahwa mereka akan mendengar, mengenali suaramu saat ini. Stand up, get up. Stand up, get up. I will be with you. Dan Tuhan berkata, berdirilah, bangunlah, berdirilah, aku menyertaimu. Trust me, put your faith in me. I will lead you. Percayalah kepadaku, taruhlah imanmu kepadaku, aku menyertaimu. Serve me with all your heart and I will bless your life. Layani aku dengan segenap hatiku, kata Tuhan, aku akan memberkatimu. Amen. Let's God give the Amin. glory. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Amen. Tuhan, amin. Thank you very much. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita.